الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah wa ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan insyaallah taala bab ma jaa fi munkiri al-qadar, bab penjelasan dalil-dalil berupa ancaman kepada para pengingkar takdir. Bab penjelasan dalil-dalil ancaman kepada para pengingkar takdir. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan manhaj ahlus sunnah wal jamaah di dalam al-imanu bi qadarillahi ta'ala khairihi wa syarrihi, di dalam beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala baiknya dan buruknya, yaitu mengimani bahwasannya seluruh yang terjadi di muka bumi ini telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan telah dicatat di dalam kitabnya, yaitu kitab Allahul Mahfuz yang ada di sisi Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak dengan semua yang terjadi di alam ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apa yang terjadi di alam ini. Meskipun demikian, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari bahwa makhluk pun memiliki kehendak, makhluk pun memiliki keinginan, dan makhluk juga memiliki kemampuan. Akan tetapi keinginan, kehendak, dan kemampuan makhluk untuk melakukan sesuatu itu tidak bisa lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa semua yang terjadi di alam ini, baiknya dan buruknya, adalah merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa menafikan kehendak dan kemampuan makhluk. Namun kehendak dan kemampuan makhluk itu berada di bawah kehendak dan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi, walaupun makhluk menghendaki. Sebaliknya, walaupun makhluk tidak menghendaki, namun Allah menghendaki, pasti terjadi. Ini keyakinan seorang mukmin, seorang yang mengikuti sunnah dan al-jamaah. Baik. Oleh karena itu, ada pertanyaan, ya Ustaz, apa maksud ucapan Ustaz yang benar dari Allah, sementara yang buruk dari diri kami dan dari syaitan? Bukankah manusia juga berkehendak untuk berucap benar? Dan bukankah Allah juga berkehendak atas kebaikan dan keburukan atas diri kita? Iya, telah kita jawab. Manusia juga berkeinginan dan berkehendak untuk berucap benar. Terkadang juga sebagian manusia berkeinginan dan berkehendak untuk melakukan yang salah atau mengucapkan yang salah. Namun keinginan dan kehendak manusia itu tidak lepas dari keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita meyakini apa yang dilakukan manusia, baiknya maupun buruknya, juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja keburukan itu bukanlah pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan keburukan, tetapi keburukan ada pada makhluk, ada pada ciptaan Allah, bukan pada perbuatan Allah, bukan pada Allah dan bukan pada perbuatannya. Jadi di sini ada 3 masalah atau 3 perkara. Allah sebagai pencipta, dan Allah melakukan penciptaan, lalu adanya makhluk yang diciptakan. Keburukan bukan pada Allah, keburukan bukan pula pada perbuatan Allah mencipta, tetapi keburukan ada pada makhluk yang diciptakannya. Allah menciptakan syaitan. Perbuatan Allah menciptakan syaitan bukanlah keburukan. Keburukan itu ada pada syaitannya. Ini maksudnya beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruknya. Yaitu buruknya ada pada manusia, ada pada syaitan, ada pada makhluknya. Bukan pada perbuatan Allah menciptakan keburukan tersebut. Sebab semua yang Allah ciptakan itu mengandung kebaikan, mengandung hikmah
di balik itu. Setiap keburukan yang Allah ciptakan ada hikmah di balik itu. Ada kebaikannya. Dan kebaikan itulah yang Allah inginkan, bukan keburukan tersebut. Sehingga keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan yang benar dari Allah, sementara yang buruk dari diri kami dan dari syaitan. Maksudnya diri kamilah yang buruk dan juga dari syaitan. Iya. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbuat keburukan, tapi yang berbuat keburukan adalah kami dan dari syaitan. Namun kita yakini bahwa kami, syaitan, dan semua perbuatan kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja tidak boleh menyandarkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hakikatnya semua yang Allah lakukan semuanya baik. Sebab walaupun kita lihat itu adalah keburukan, ada kebaikan di balik itu yang mungkin belum kita pahami. Dan ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Fa in asabtu fa min Allah wa in akhta'tu fa min nafsi wa min asy-syaitan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau aku benar itu datangnya dari Allah, dan kalau aku salah itu dari diriku dan dari syaitan. Ini bukan maksudnya aku yang menciptakan kesalahan itu tanpa Allah yang menentukan, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya keburukan itu ada pada perbuatanku, bukan pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dari ucapan tersebut. Dan ini pertanyaan yang bagus sekali. Baik. Kemudian telah kita jelaskan dua kelompok yang keliru di dalam beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang pertama yang mengingkari kehendak manusia, mengingkari kemampuan sama sekali, mengingkari bahwa manusia punya pilihan di dalam melakukan, yaitu kelompok Al-Jabriyah dari kalangan Jahmiyah. Ya, sehingga mereka menyangka bahwa manusia itu hanya bagaikan wayang, yang tidak memiliki pilihan sama sekali, digerakkan ke sana kemari oleh si dalang tanpa dia bisa memilih apa yang dia inginkan. Ini jelas penyimpangannya sebagaimana telah kita jelaskan kemarin. Demikian pula sebaliknya yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengimani manusia itu berdiri sendiri, bebas merdeka melakukan apa saja sesuai dengan keinginan mereka. Allah tidak sedikit pun campur tangan dalam urusan mereka. Ini keyakinan Al-Qadariyah dari kalangan Mu'tazilah, Aqlaniyun, orang-orang yang mendewakan akal mereka, yang menuhankan akal mereka. Mereka tidak mengimani sesuatu itu telah diilmui, telah diketahui dan ditetapkan oleh Allah sebelum itu terjadi. Yang mereka yakini sesuatu itu terjadi baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat jelek ya, akidah mereka. Ini jelas ya, bertentangan dengan syariat, dan inilah yang dibicarakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Dan telah kita jelaskan kemarin bantahan-bantahan terhadap kelompok ini. Yang benar adalah akidatu ahli sunnah wal jamaah, akidatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mengimani bahwa seluruh yang terjadi adalah ketetapan Allah, dan tetap meyakini bahwa makhluk pun memiliki pilihan, mampu untuk memilih, mampu untuk menentukan jalan hidupnya, tetapi pilihannya, usahanya, ketentuannya itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan kudrah Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Iya. Kita katakan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dari mana kita mengatakan demikian? Tentunya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat penting bahwa kita dapati para sahabat memahami demikian. Inilah yang kita maksud dengan manhajus salaf, dengan aqidatus salaf, aqidatus salafiyah. Pengikut salaf disebut salafi. Kenapa? Karena mengikuti generasi salaf, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dalam bab ini beliau akan menyebutkan dalil-dalil tentang bagaimana akidah para sahabat terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qala Ibnu Umar. Berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini dalil yang pertama. Walladhi nafsu Ibnu Umar biyadihi, demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersumpah, "Lau kana li ahadin mithlu Uhudin zahaban", andaikan salah seorang dari mereka, yaitu para pengingkar takdir, memiliki emas sebesar gunung Uhud,
Summa anfaqahu fi sabilillah, lalu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima sedekahnya tersebut, sedekah emas sebesar gunung Uhud, sampai dia beriman kepada qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan qadar, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, baiknya dan buruknya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Iya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pemahaman sahabat terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pengingkaran sahabat terhadap orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat mengkafirkan orang yang mengingkari takdir. Perhatikan, ini manhaj sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung menyalahkan orang yang mengingkari takdir, bahkan mengkafirkan kalau memang perbuatannya itu kekafiran. Jadi jangan kita katakan, kenapa menjelek-jelekan sesama muslim? Kenapa mengkafirkan sesama muslim? Kenapa membid'ahkan sesama muslim? Ini sahabat yang berbicara. Kalau memang perbuatan itu perbuatan kekafiran, dikatakan itu kekafiran. Kalau itu katakan bid'ah, itu katakan bid'ah. Ya. Kalau dia bid'ah, katakan bid'ah. Kalau maksiat, katakan maksiat. Demi untuk menasihati umat. Maka ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ditanya tentang orang-orang yang mengingkari takdir, ya, sebagaimana dalam Sababun Nuzul ucapan ini dijelaskan bahwasanya di Basrah, di kota Basrah, ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Namanya Ma'bad al-Juhani, bukan Abu Ma'bad. Kalau Abu Ma'bad sahabat, Abu Ma'bad al-Juhani seorang sahabat. Ini namanya Ma'bad al-Juhani, ahlul bid'ah. Dia mengingkari takdir. Dia mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa yang terjadi di alam ini murni dari makhluk, tidak ada campur tangan Allah sedikit pun di dalamnya. Maka ketika itu ada seorang tabi'in atau dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumallahu ta'ala. Beliau berdua kemudian pergi menunaikan haji atau umrah, lalu bertekad akan menanyakan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, ya, di Makkah atau di Madinah. Maka pada akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Lalu mereka bertanya tentang Ma'bad al-Juhani ini, ya, dan teman-temannya, di mana mereka mengingkari al-qadar. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma? Apakah dia mengatakan tabayun dulu antum, ya, sama si Ma'bad ini? Tidak. Tapi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Lau kana li ahadihim mithlu ahadin zahaban, thumma anfaqahu fi sabilillah, ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Kata Abdullah bin Umar, andaikan mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah tidak akan terima sampai mereka beriman kepada takdir. Kenapa? Karena mereka telah kafir. Sebab orang yang tidak diterima amalannya adalah orang yang kafir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah mereka, sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang kafir tidak akan diterima amalan ibadah yang mereka kerjakan. Walaupun mereka dermawan, ya, suka membantu, percuma saja. Walaupun mereka bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, percuma kalau mereka kafir. Walaupun kafirnya cuma satu masalah, misalkan mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, katakan kepada mereka, "Anni bari'un minhum
wa hum bura'a'u minni. Katakan, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Artinya, Ibnu Umar mengatakan tidak ada hubungan antara aku dengan kalian, karena kalian telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun iman. Rukun iman yang 6, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar Allah atau takdir Allah baiknya dan buruknya. Dikatakan ini rukun iman. Rukun itu artinya tiang. Dia bagaikan tiang pada sebuah bangunan. Kalau tiang ini tidak ada, tentunya bangunan itu akan runtuh. Demikian pula, kalau seorang tidak beriman pada salah satu dari rukun iman ini, maka tidak ada keimanan dalam dirinya. Dia tergolong pada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama, pengingkaran terhadap takdir Allah adalah kekafiran. Yang kedua, amalan saleh tidak diterima oleh Allah kecuali dari orang yang beriman. Itu pun harus dengan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu 2 syarat, ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya manhaj para sahabat itu berdalil untuk menetapkan suatu hukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abdullah bin Umar menyatakan kekafiran mereka dengan berdalil dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang keempat, termasuk manhaj para sahabat, mengajarkan agama ini dengan dalilnya, mengajarkan agama ini dengan dalilnya, dan tidak mendidik orang untuk taklid, untuk ikut-ikutan kepada kita, walaupun dia tidak mengerti dalilnya, tapi haruslah diajarkan dalilnya. Baik. Dalil yang berikutnya, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala li ibnihi. Dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, semoga Allah meridai beliau, bahwasannya beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Ini menunjukkan juga manhaj para sahabat, teladan generasi salaf, di mana mereka mendidik anak-anak mereka dan berlemah lembut kepada anak-anak mereka. Dikatakan ya bunayya, wahai anakku. Ini dalam bahasa Arab adalah ucapan yang sangat lembut sekali. Dan termasuk kesalahan dalam mendidik anak adalah bersikap keras, kasar kepada mereka, menghardik mereka. Ini secara tidak langsung akan membentuk karakter mereka di masa depan. Kalau kita terbiasa keras dan kasar kepada anak-anak, maka sangat mungkin mereka di masa depan akan menjadi orang yang keras dan kasar. Maka inilah teladan para sahabat. Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innaka lan tajida ta'mal iman. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa merasakan manisnya iman hatta ta'lama, sampai engkau mengetahui annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, bahwasannya apa yang Allah telah tetapkan untuk menimpamu tidak akan meleset darimu sedikit pun. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang Allah telah tetapkan untuk menimpamu itu sudah pasti akan menimpamu. Sudah pasti akan menimpamu. Jadi Ubadah bin Samit berpesan kepada anaknya, kalau Allah sudah mentakdirkan, tidak akan meleset darimu. Kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak akan mengenaimu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lalu beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita perhatikan, sama seperti yang dilakukan Ibnu Umar. Setelah menyampaikan nasihat, beliau ikutkan dengan hadis, dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mengajak kepada taklid, tetapi ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, faqala lahu uktub. Sesungguhnya ketika pertama kali Allah menciptakan al-qalam, yaitu pena, maka Allah berfirman kepadanya, tulislah. Faqala rabbi wa madza aktub. Lalu pena berkata, wahai Rabbku, apa yang akan aku tulis? Ini pena ini adalah jamaat, bukan zatul ruh, bukan makhluk yang memiliki ruh. Tetapi bagi Allah, walaupun dia tidak memiliki ruh, dia bisa berbicara. Allah bisa membuatnya berbicara dan memahami apa yang Allah katakan, sehingga Allah bisa memerintahkannya.
Sehingga Zainab mengatakan, apa yang akan aku tulis wahai Rabbku? Qala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta takuma as-sa'ah. Tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi di muka bumi ini telah dituliskan oleh Allah sampai hari kiamat. Dan itu dilakukan, penulisan itu dilakukan sebelum diciptakannya langit dan bumi selama 50.000 tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih. Allah subhanahu wa ta'ala kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 amin. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Lalu beliau mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini subhanallah, tidak cukup dengan satu hadis, ditambahkan lagi hadis yang lain untuk nasihat kepada anaknya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati di atas selain akidah ini, maka dia bukan dariku. Artinya, dia bukan seorang muslim kalau tidak mengimani takdir itu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa fi riwayat li Ahmad, dan dalam riwayat al-Imam Ahmad, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama faqala lahu uktub. Sesungguhnya ketika pertama Allah menciptakan al-qalam atau pena, maka Allah berkata kepadanya, tulislah. Fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Maka ditulislah ketika itu semua yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa fi riwayat Ibnu Wahb, dan dalam riwayat Ibnu Wahb, beliau adalah Abdullah bin Wahb bin Muslim al-Misri, thiqatun faqih, termasuk murid Imam Malik, lahir pada tahun 125 Hijriah dan meninggal pada tahun 197 Hijriah rahimahullah. Di dalam riwayat beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarri asfaqahu Allah bin nar." Maka barang siapa yang tidak beriman dengan takdir Allah, baiknya dan buruknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membakarnya dengan api neraka. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini adalah wajibnya beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, ancaman yang keras terhadap orang yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ancaman kekafiran dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, menetapkan adanya al-qalam sebagai makhluk Allah yang Allah perintahkan untuk menulis seluruh takdir, dan juga mengimani dengan kitabah, mengimani penulisan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang telah kita lalui, yang telah terjadi, dan masa depan atau yang kita lalui saat ini, semuanya telah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu kitab. Baik. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang terakhir sebagai menekankan penekanan bahwasannya ini merupakan manhaj sahabat. Wa fil musnad was sunan an Ibnu Dailami, dan disebutkan di dalam kitab-kitab musnad dan as-sunan dari Ibnu Ad-Dailami. Beliau adalah Abdullah ibn Fayruz Ad-Dailami, thiqatun min kibari tabi'in, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Bapaknya bernama Fayruz. Fayruz ini dalam sejarah peperangan terhadap nabi-nabi palsu, beliau sangat terkenal. Beliau asalnya dari Persia. Fayruz tinggal di Yaman, lalu membunuh seorang nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi Al-Kazzab. Ini Fayruz bapaknya. Baik. Disebutkan dari anaknya Abdullah bin Fayruz Ad-Dailami. Ataitu Ubay bin Ka'b. Aku pernah mendatangi Ubay bin Ka'b, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata kepada beliau, fi nafsi syai'un min al-qadar. Dalam diriku masih ada yang syubhat tentang masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaddithni bi syai'in, maka sampaikan kepadaku hadis untuk menghilangkan syubhat ini. La'allallah yurhibuhu min qalbi. Semoga Allah menghilangkan syubhat ini dari hatiku. Ini juga menunjukkan kepada kita manhaj generasi salaf. Kalau memiliki syubhat, maka mereka minta nasihat kepada para ulama, bertabayun kepada para ulama, bukan bertabayun kepada pemilik syubhat.
bukan bertabayun kepada ahlul bid'ah, malah ditambah syubhatnya. Ya. Kalau bertabayun kepada ahlul bid'ah, bukannya mendapatkan pelurusan atau menghilangkan syubhat tersebut, malah syubhatnya ditambah. Tetapi bertabayun kepada para ulama, minta penjelasan dari para ulama. Ya. Lalu berkata Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab menasihati beliau. Faqal, "Law anfaqta mithla Uhudin zahaban." Kalau engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima sedekahmu tersebut sampai engkau beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebab Allah tidak menerima amalan dari orang-orang yang kafir kepadanya. Sebagaimana firman Allah, "Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan mereka, sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan engkau yakini apa yang menimpamu atau apa yang Allah telah tetapkan untuk menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak Allah tetapkan untuk menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Ini kalau diyakini oleh seorang muslim, maka dia akan menjadi jiwa yang pemberani. Sebab seorang muslim meyakini kalau Allah sudah tetapkan tidak bisa lari darinya. Kalau Allah tidak tetapkan, tidak akan bisa menimpa kita. Walau mitta ala ghairi hadha, andaikan engkau mati di atas selain akidah ini, lakunta min ahlin nar, engkau pasti termasuk penghuni neraka. Sebab kafir mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu kata Abdullah bin Fairuz ad-Dailami, fa'ataitu Abdullah bin Mas'ud, maka aku pun mendatangi sahabat Nabi yang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud, wa Hudzaifah bin al-Yamani, demikian pula Hudzaifah bin Yaman, wa Zaid bin Thabit, dan juga Zaid bin Thabit, wa kulluhum haddatsani bimithli dzalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seluruh sahabat tersebut menyampaikan kepadaku seperti yang dikabarkan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsun sahihun rawahu al-Hakim fi sahihi. Kata al-muallif rahimahullah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh al-Imam al-Hakim di dalam kitab sahihnya. Pelajaran dari hadis ini yang pertama, ancaman yang keras terhadap orang yang tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya, kalau dia mati, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Pelajaran yang kedua, bertanya kepada para ulama, ya. Keharusan bertanya kepada para ulama apa yang belum kita pahami atau yang menjadi masalah di dalam perkara-perkara akidah atau perkara-perkara agama. Iya. Bukan bertanya kepada orang yang bisa lebih menyesatkan kita. Iya. Tetapi hendaklah bertanya kepada para ulama yang benar-benar berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih, mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya. Pelajaran yang ketiga, bahwasannya di antara kewajiban para ulama dan orang-orang yang diberikan ilmu, para thalabatul ilmi, adalah kashfus syubhat, menghilangkan syubhat, ya. Demikian pula menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Jadi di dalam berdakwah perlu juga memahami apa syubhat, perlu juga memahami apa syubhat yang tersebar di tengah masyarakat, sehingga membawa mereka berkeyakinan dengan akidah yang salah atau beramal dengan perbuatan bid'ah. Harus tahu apa syubhat mereka dan kira-kira bagaimana membantah mereka. Ini termasuk fikih yang harus dipahami seorang talibul ilmi di dalam berdakwah, ya, seperti yang dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, fa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab. Ulama menjelaskan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bukan sekedar pengabaran di sana ahlul kitab, tetapi pemberitahuan kepada Mu'adz agar beliau bersiap-siap. Kira-kira apa syubhat mereka dan bagaimana menjawab mereka. Demikian yang harus dimiliki oleh seorang talibul ilmi. Kesimpulannya, hadis-hadis ini di dalam bab ini menjelaskan kepada kita kewajiban mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diimani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ancaman yang keras
berupa kekafiran dan azab di akhirat bagi orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan berkaitan dengan permasalahan takdir, dan juga beliau tadi sudah menyampaikan bagaimana salafus saleh tentang permasalahan takdir. Dan kita memasuki sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang banyak yang telah masuk. Dan sebelum dibahas, sekali lagi kami mengumumkan kepada para pendengar radio dakwah salafiyah, barangkali ada yang subhat ataupun ada yang belum jelas yang ingin ditanyakan, yang belum difahami, silakan saja kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 0813-949-72127. Atau ingin lebih jelas bagi ikhwan, bisa saja datang langsung ke Pondok Pesantren An-Nur Al-Azhari. Nanti bisa bertemu dengan para asatidz di sini. Ada Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan, ada Al-Ustaz Khalid Wahid, ada Al-Ustaz Fauzan, ada Al-Ustaz Rasid, dan banyak asatidz di sini. Alhamdulillah, silahkan datang saja ke Ma'had Pondok Pesantren An-Nur Al-Azhari, dan kami juga terbuka untuk antum semua yang ingin menuntut ilmu di Ma'had An-Nur Al-Azhari. Langsung saja kepada Al-Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa hukumnya mengisi yang diisikan galon aqua atau semisalnya, yang di situ tertulis ada hak ciptanya yang tak boleh diisi kecuali dengan pemilik perusahaan tertentu. Namun orang ini mengisi pada selain pemilik perusahaan yang direkomendasikan pemilik merek. Ini tidak boleh, sebab saya lihat sendiri di galon aqua itu, ini ketetapan pemerintah. Ini ketetapan pemerintah. Tidak boleh menyelisih ketetapan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan dalil syar'i. Kecuali memang kalau ada masyakkah yang berat, seperti kita tidak mampu membeli aqua yang mahal, atau untuk membeli aqua jauh, maka mudah-mudahan ini masuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Masyaqqah atau beban yang berat itu mengharuskan adanya kemudahan, maka dibolehkan insyaallah taala. Apakah makan dan minum membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu kecuali makan unta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawadda'u min luhumil ibil." Berwuduklah dari makan daging unta, atau berwuduklah karena makan daging unta. Menunjukkan makan daging unta batal wudunya. Dan juga disunahkan berwuduk makan makanan yang dimasak oleh api. Tapi tidak sampai membatalkan wuduk. Apakah bacaan zikir sebelum tidur? Dan aktivitas apa saja yang harus diawali dengan basmalah? Zikir sebelum tidur banyak. Di antaranya dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas masing-masing sebanyak 3 kali, lalu ditiupkan ke tangan, kedua telapak tangan, dan disapu ke seluruh badan yang bisa dijangkau. Demikian pula membaca ayat kursi. Demikian pula seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 34 kali. Demikian pula membaca doa bismika Allahumma amutu wa ahya, seperti dalam riwayat Bukhari. Dan masih ada yang lain, bisa dilihat pada kitab seperti kitab Hisnul Muslim yang menjelaskan tentang zikir-zikir ketika hendak tidur. Aktivitas apa saja yang harus diawali dengan basmalah? Semua aktivitas dianjurkan untuk dimulai dengan basmalah. Karena fungsi basmalah itu dua. Fungsi basmalah dua yang paling penting, yaitu tawarruk, mencari berkah, keberkahan, yaitu kebaikan yang banyak dan kebaikan yang terus-menerus ada kalau kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, isti'anah billah, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas, bukankah kita membutuhkan pertolongan Allah? Maka dianjurkan untuk setiap aktivitas mengucapkan basmalah. Hanya lafaznya, kalau memang ada lafaz khusus di situ yang disebutkan dalam dalil, maka itu yang diikuti. Tidak harus dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti bismika Allahumma amutu wa ahya ketika mau tidur. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang dulu, hanya saja ada
tambahan. Kapan dimulai takbir Idul Fitri? Apakah harus berjamaah dan bagaimana hukum bersilaturahmi, bermaaf-maafan dan bikin makanan di hari tersebut? Pertanyaan ini mengandung 4 masalah. Yang pertama, kapan mulai Idul Fitri? Sudah kita jawab, yaitu takbir Idul Fitri dimulai ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat sampai sebelum sholat, ya, sampai menjelang sholat baru dihentikan. Kemudian masalah kedua, bermaaf-maafan. Ini bagus, namun tidak boleh mengkhususkan hanya pada Idul Fitri saja. Kapan saja, setiap detik kita diwajibkan untuk bermaaf-maafan. Kemudian bikin makanan termasuk sunnah. Kemudian yang keempat, ini yang kita tambahkan, lupa kita sebutkan, yaitu apakah harus berjamaah? Maka ulama telah menjelaskan ini juga termasuk kategori bid'ah, ya. Takbir secara berjamaah dengan membentuk sebuah qor dengan disengaja ketika takbir Idul Fitri maupun Idul Adha. Baik, Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya membaca doa sebelum berjima dengan istri? Wajib atau sunnah? Jumhur ulama berpendapat sunnah. Bagaimana kalau lupa berdoanya? Apakah berjimanya dibatalkan ataukah boleh dilanjutkan? Tidak mengapa dilanjutkan dan dibaca. Dan bagaimana cara berdoanya? Apakah sebelum dibuka pakaiannya atau sebelum masuk ke kamar istri? Sebelum dibuka pakaian. Karena dianjurkan berdoa atau mengucapkan nama Allah itu dalam keadaan menutup aurat. Kecuali memang kalau lupa, maka tidak mengapa, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada Anda. Allahumma amin. Katanya tayyib itu ada kandungan alkoholnya. Bagaimana ini? Pertama harus dibuktikan dulu. Yang kedua, apakah alkohol itu sama dengan khamar? Ini banyak yang belum memahami. Apakah alkohol itu sama dengan khamar? Penjelasan Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, yakni komite tetap untuk fatwa yang ada di Mekah dan Madinah, bahwasanya tidak semua alkohol itu sama dengan khamar. Tidak semua alkohol itu sama dengan khamar. Perinciannya ada 2. Yang pertama, kalau dia dimakan atau diminum banyak bisa menyebabkan mabuk, maka itu khamar. Yang kedua, kalau tidak bisa menyebabkan mabuk, walaupun sudah makan banyak atau minum banyak, maka itu bukan khamar. Itu bukan alkohol yang terlarang. Itu bukan khamar. Walaupun namanya alkohol, tapi setelah kita makan banyak atau minum banyak tidak menyebabkan mabuk, maka itu bukan khamar yang dilarang. Sebab hadis, ma'askara qaliluhu fakathiruhu haram. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang memabukkan banyaknya, maka sedikitnya adalah haram. Jadi yang menjadi masalah ini memabukkan atau tidak. Dan dijelaskan bahwasanya alkohol yang kebanyakan ya pada umumnya ada pada obat, pada makanan, itu dari jenis alkohol yang walaupun diminum banyak atau dimakan banyak itu tidak menyebabkan mabuk. Wallahu a'lam. Apakah disyariatkan setiap kita berdoa harus mengangkat tangan seperti doa ketika berwudu, masuk masjid dan lain-lain? Tidak disyariatkan setiap berdoa mengangkat tangan. Karena untuk suatu doa khusus ya, di tempat khusus pada keadaan khusus seperti habis berwudu atau mau berwudu masuk masjid, harus ada dalil yang menetapkan apakah di situ mengangkat tangan atau tidak. Baik. Kalau tidak ada dalilnya, maka boleh mengangkat tangan kadang-kadang. Ya, tidak boleh dilakukan terus-menerus. Sebab melakukannya terus-menerus menunjukkan seakan-akan itu ada dalil khususnya. Wallahu a'lam. Mau tanya bagaimana bacaan salawat yang diajarkan sunnah? Banyak lafaz sahabat yang diajarkan sunnah. Namun yang terbaik, seperti kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, adalah salawat al-Ibrahimiyah. Salawat al-Ibrahimiyah ya, seperti salawat yang diajarkan kepada Abu Mas'ud, juga kepada Ka'ab bin Ujrah dan para sahabat yang lain, yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nah, dikatakan Ibrahimiyah karena ada penyebutan Nabi Ibrahim di situ. Wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, juga kata Syekh Al-Utsaimin, adalah salawat yang paling terbaik. Juga ucapan yang paling ringkas, ucapan sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling ringkas. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi Muhammad SAW? Nah, ini juga perlu kita tanbih ya, karena berhubungan dengan salawat. Diusahakan jangan menulis salawat itu dengan disingkat ya. Tahu ini gergaji artinya. Dalam bahasa Inggris. Ya. Apa Nabi Muhammad tahu gergaji, bukan gergaji. Baik. Dan ulama telah menyebutkan ini bukan adab yang baik ya.
menyingkat ucapan salawat dengan SAW atau sod lam ain mim, ya, kalau dalam bahasa Arab sod lam ain mim, hendaklah ditulis lengkap, hendaklah ditulis lengkap. Iya, karena itu doa. Kalau disingkat, maknanya tidak jadi doa lagi. Apakah Nabi Muhammad SAW memberi perintah bersalawatlah kepadaku ketika minta apa? Minta apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menuntun kita setiap kali kita berdoa dengan disertai salawat. Boleh diucapkan di awal, di pertengahan doa, atau di akhir doa. Iya. Apa sih hikmah dari salat sunnah tasbih? Salat sunnah tasbih dikhilafkan oleh para ulama. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya berpendapat hadisnya dhaif, tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara mengobati penyakit dawakin? Pindah-pindah dalam pekerjaan. Masalahnya apa? Pindah-pindah dalam pekerjaan, masalahnya apa? Iya. Kalau masalahnya karena upahnya yang rendah, maka solusinya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus berusaha. Tapi kalau masalahnya karena sesuatu yang menyelisihi syariat di situ, ini kewajiban, ya, harus kita tinggalkan pekerjaan. Kalau kita dapat suatu pekerjaan di situ ada penyelisihan terhadap syariat, harus kita pindah dari situ. Walaupun harus berpindah-pindah, tidak mengapa. Maka solusinya hendaklah kita mencari pekerjaan yang tidak menyelisihi syariat. Kemudian tawakal kepada Allah dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga diberikan jalan keluar dan juga senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Baik. Gimana caranya membaca surat Al-Quran panjang pendeknya? Ini bagus datang ke sini. Belajar sama Ustaz Abu Abdi Rabbi. Beliau kebetulan ada di sini. Harus belajar langsung, ya. Harus datang sama Ustaznya dan belajar gimana Ustaz panjang pendeknya ini. Dari awal Al-Quran sampai selesai. Atau minimal surat-surat pilihan. Baik. Kalau akhwat bisa juga datang di tempat akhwat bersama santri-santri wanita yang ada asrama khusus. Baik. Kecuali mau jadi istrinya Ustaz Abu Abdi Rabbi boleh. Baik. Oh Ustaz, saya punya pacar. Dia baik, suka ibadah, dan ingin cepat nikah supaya tidak banyak dosa. Tapi orang tua saya tidak merestui karena dia hartanya sederhana. Orang tua saya ingin menikahkan saya dengan pilihannya, tapi saya tidak mau. Apa saya berdosa kalau melawan orang tua saya? Kalau pilihan orang tua itu lebih baik dari si fulana tersebut, maka berdosa kalau kita melawan orang tua kita. Baik. Dan ini sudah merupakan kesalahan yang mengantarkan pada kesalahan berikutnya, yaitu berpacaran. Ini sesuatu yang haram sehingga mengantarkan pada kesalahan berikutnya. Sudah tidak mau lagi menikahi pilihan orang tua. Padahal bisa jadi itu yang lebih baik. Baik. Jadi kita ukur dari agamanya mana yang lebih baik. Dan nasihat kami untuk memutuskan berpacaran tersebut, tidak berhubungan, tidak bertemu dan berkomunikasi dengan wanita yang bukan mahram, wanita yang belum ada hubungan apa-apa dengan kita, belum ada hubungan yang resmi sesuai syariat. Iya. Dan serahkan semua pada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menghendaki, insyaallah Taala yang terbaik kita harapkan. Apakah dengan yang ini atau dengan yang itu? Baik. Apa Ustaz, Anda mau bertanya berkenaan dengan seorang ayah yang mempunyai anak perempuan. Ketika ada seorang laki-laki datang meminang atau ta'aruf, apakah sikap orang tua harus memberitahu kepada anak putrinya? Harus diberitahukan. Ya. Tidak boleh orang tua menikahkan anak putrinya tanpa persetujuannya. Nabi SAW bersabda, "La tunkahul ayyimu hatta tusta'mar, wa la tunkahul bikr hatta tusta'dan." Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, tidak boleh dinikahi seorang janda itu sampai dia dimusyawarahi. Dan juga tidak boleh dinikahi perawan sampai dia diminta izinnya. Lalu bagaimana kalau anak putrinya menerima pria tersebut sedangkan ortunya tidak menerimanya? Menurut pandangan syariat, mana yang didahulukan? Kalau orang tersebut memang tidak baik agamanya, baik akhlaknya, maka sudah sepatutnya ditolak dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Tapi kalau orang itu baik akhlaknya, bagus agamanya, tidak ada kekurangannya, lalu orang tua tidak menyetujui, sedangkan anaknya ingin menikah dengannya, kalau memang benar-benar ingin,
maka perkaranya dikembalikan kepada hakim, diadukan kepada hakim. Wallahu a'lam. Sampai di mana batasan al-wala wal bara terhadap orang yang bukan ahlus sunnah? Kalau dia kafir, maka tidak ada wala kepadanya, semuanya bara. Tapi kalau dia muslim, walaupun ahlul bid'ah, maka wala kepadanya sesuai kadar keimanan dan ketaatannya. Demikian pula bara kepadanya sesuai dengan kadar penyimpangan, kebid'ahan dan kemaksiatannya. Ini disesuaikan. Baik. Bagaimana caranya kita mengambil suatu sikap menurut ajaran Islam? Sikap apa yang maksudnya? Namun secara umum kita bersikap sesuai dengan ajaran Islam. Apa yang boleh dan dibenarkan menurut ajaran Islam, itulah sikap kita. Apa yang tidak boleh dan dilarang dalam Islam, maka jangan kita bersikap dengannya. Wallahu a'lam. Siapakah Nabi Khidir? Menyebarkan agama apa dan ibadah seperti apa? Ada pertanyaan yang serupa. Pak Ustaz, jelaskan siapakah Nabi Khidir? Apakah ia seorang nabi atau hanya seorang manusia yang saleh, dan benarkah ia masih hidup hingga kini? Ditunggu penjelasannya. Nabi Khidir alaihissalam adalah yang benar adalah seorang nabi. Meskipun ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan dia seorang wali, bukan seorang nabi. Namun yang benar dia seorang nabi. Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang nabi. Sebab Allah telah memberitahukan kepadanya sebagian dari perkara gaib. Wa ma yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dan tidaklah Allah menampakkan kegaiban itu kecuali siapa yang Allah ridhoi dari kalangan rasulnya. Seperti Nabi Khidir alaihissalam dalam kisahnya bersama Nabi Musa alaihissalam. Baik. Menyebarkan agama apa? Menyebarkan agama Islam, agama tauhid. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengajarkan an i'budullah wa ijtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Semua nabi, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Khidir, menyebarkan tauhid, menyebarkan Islam. Iya, menyebarkan tauhid, menyebarkan Islam. Hanya saja ibadahnya seperti apa, itu berbeda-beda, tergantung apa yang Allah syariatkan kepada mereka. Dan kita tidak bisa mengetahui bagaimana caranya, kecuali ada dalil yang sampai kepada kita. Lalu apakah dia masih hidup sampai sekarang? Yang benar, Nabi Khidir alaihissalam sudah meninggal. Sebab tidak ada yang Allah berikan kekekalan dalam dunia ini. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Dan tidaklah kami jadikan bagi manusia sebelummu kekekalan. Asa in mitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau mati lalu mereka bisa kekal? Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitukum lailatukum hadhihi fa inna 'ala ra'si 100 sanatin minha la yabqa 'ala zahril ardi mimman huwa al-yawm 'alayha ahadun." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tahukah kalian malam kalian ini sesungguhnya tidak ada yang hidup setelah penghujung 100 tahun setelah hari ini di permukaan bumi ini." Iya. Sedangkan Nabi Khidir alaihissalam sudah berapa ratus tahun sebelum, bahkan ribuan tahun mungkin sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini sudah ribuan tahun. Dan juga yang menguatkan bahwasanya beliau sudah meninggal. Andaikan beliau hidup, tentunya beliau akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dia seorang nabi dan dia tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membutuhkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law anna Musa kana hayyan, ma wasi'ahu illa ittiba'i." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, andaikan Nabi Musa alaihissalam itu hidup, beliau tidak memiliki pilihan kecuali harus mengikuti aku. Di semua nabi, andaikan mereka hidup, bahkan mereka telah diambil perjanjian oleh Allah, kalau kalian hidup, kalian harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Qadir Jailani asalnya dari mana? Kalau tidak salah dari Baghdad, dari Irak. Amalan baik apa yang beliau perbuat sehingga disebut sebagai wali? Semua kaum muslimin, Syekh Abdul Qadir Jailani dan kaum muslimin yang lainnya yang ada saat ini, saya dan Anda, kalau melakukan ketaatan kepada Allah adalah wali Allah. Karena Allah berfirman menjelaskan tentang siapa walinya dalam surat Yusuf. Ya, dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Surat Yusuf atau surat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah
Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dikatakan oleh para ulama, yaitu ketakutan mereka, tidak ada ketakutan mereka menghadapi dahsyatnya hari akhirat, dan tidak ada kesedihan mereka meninggalkan karib kerabat mereka di dunia ini ketika mereka meninggal dunia. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali-wali Allah. Jadi siapapun yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia adalah wali Allah. Tidak khusus bagi Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan wali Allah yang paling tinggi derajatnya adalah para sahabat. Syekh Abdul Qadir Jailani jauh di bawah para sahabat. Jauh di bawah para sahabat. Sehingga panutan itu para sahabat, bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau beliau salah, kita katakan salah. Dan bukan syarat wali Allah itu harus benar selamanya. Tidak. Wali Allah juga mungkin salah. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang dijaga dari kesalahan kecuali para nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul kedudukannya lebih tinggi daripada wali, lebih tinggi dari para sahabat, lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka termasuk kesalahan orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasa saja. Dia seorang ulama, seorang saleh, bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita ikuti, karena hakikatnya itu mengikuti kebenaran. Kalau salah jangan diikuti. Katakan salah, jangan berlebih-lebihan. Bahkan sampai bertawassul dengan beliau, dan ini termasuk bid'ah. Kalau berdoa kepada beliau termasuk syirik, asyirkul akbar, yang menyebabkan seorang keluar dari Islam dan kekal di dalam neraka. Karena doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa saja yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah. Hanya saja kita tidak mengaku-ngaku sebagai wali, sebab amal ibadah yang kita lakukan itu belum tentu diterima. Belum tentu diterima. Tapi kita katakan semua yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali Allah. Jadi menjadi wali Allah bukan monopoli sebagian orang saja. Apalagi orang yang melakukan kebid'ahan, apalagi kesyirikan yang dia lakukan, maka tidak layak disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sapi disebut wali Allah, dinamakan Kiai Slamet. Ya, ini lebih lebih bertentangan lagi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan tadi. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Satu lagi. Ustaz, saya seorang pekerja di bank. Apa hukumnya? Tolong dijelaskan. Tolong cepat dijawab. Allah musta'an. Bekerja di bank yang telah kita maklumi bersama bahwa bank tersebut itu bermuamalah dengan riba. Bahkan hampir setiap, walaupun tidak semuanya, hampir setiap transaksinya mengandung riba. Maka tidak boleh kita bekerja di situ, sebab itu artinya tolong menolong di dalam riba. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la'anallahu atau la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, yakni mendoakan agar mereka tidak mendapatkan rahmat Allah, orang yang makan riba, orang yang memberi makan, orang yang menuliskan transaksinya, orang yang menjadi saksi, dua orang saksinya. Artinya apa? Semua yang terlibat memuluskan transaksi riba itu semuanya kena dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulluhum sawa, semua mereka sama. Jadi carilah pekerjaan yang lain yang halal, dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Insyaallah taala, kalau kita meninggalkan pekerjaan yang haram karena Allah, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Walaupun lebih baik itu tidak mesti lebih banyak, ya. Bisa jadi lebih sedikit tapi lebih berkah, lebih bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Abdullah Sufyan dan juga kepada para pendengar radio Dakwah Salafiyah.
Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz bisa memberikan faedah dan manfaat yang besar dan banyak bagi kita semua, insyaallah, terutama untuk bekal kita nanti di yaumil akhir. Ini bekal kebaikan yang insyaallah mudah-mudahan bisa menjaga kita dari siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Dan kami sampaikan permohonan maaf bahwasanya pertanyaan yang masuk sangatlah banyak. Jadi diharapkan para pendengar radio dakwah salafiyah untuk bersabar mendengarkan penjelasan satu demi satu dari Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan, khususnya berkaitan dengan pertanyaannya. Demikian mungkin yang ingin disampaikan, dan yang bagi yang ingin disampaikan ingin bertanya silakan kirim saja pertanyaannya ke 081394972127. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.